Tadi kita berkeliling pabrik, jadi pabrik kita ini berdiri tahun 2013 sebenarnya dibangun. 2015 diresmikan dan luas tanahnya 30 hektar. Jadi saat itu investasinya kalau ditotalin antara tanah dengan bangunan itu sekitar 2 T sih ya, 2 triliun. 1 T-nya untuk bangunan dan juga office. Dan kalau bangunan pabrik itu memang paling besar sebenarnya adalah di painting. Painting itu memang kalau boleh bilang manufaktur itu jantungnya lah, terutama yang hal itu adalah di ED, electronic industry. Jadi setelah body welding itu dicuci dan kemudian dimasukkan ke ED supaya dia anti karat ya, anti karat itu baru kemudian ditampur. Jadi investasinya kalau dari awal ya. Kalau kesini-sini ya tiap tahun ada investasi sih pasti. Jadi tadinya kalau 2015 kita automasinya sedikit. Tadi Bapak Ibu mungkin lihat di welding terutama ya, udah ada robot di respond, ada robot hemming, ada robot juga untuk body gitu ya. Itu sekarang automation kita sekitar 27% lah. Memang step by step tiap tahun kita tambah automation kita dan itu juga investasi lah, jadi investasi. Nah memang ke depan kita akan terus investasi. Tujuannya sebenarnya supaya efisiensi pabrik, juga untuk mencapai target environment. Karena alasan automation banyak sih. Kadang-kadang ada alasan safety, ada alasan ergonomis orang supaya orang nggak terlalu capek gitu ya. Jadi kita terus melakukan investasi di setiap tahunnya. Terus tadi yang Pak Menteri bilang Pak Dirjen ya 500.000 ya. Ya tadi sih sebenarnya tadi bercandaan aja sebenarnya itu. Sekarang kan 300.000 ini kapan gitu. Ya ini sih tadi kan tadi sejawab ya. Jadi kalau misalnya kita setahun sekarang berapa 35.000 ya, 35.000 40.000 sih. Ya mungkin kira-kira 200.000 bagi 40.000 mungkin 45 tahun lah kira-kira ya. Ini kalau memang seperti ini terus. Tapi kan ya kita lihat situasi ya Bu ya, Bapak Ibu ya, karena shift itu banyak faktor kan ya yang mempengaruhi penjualannya. Kadang-kadang kebijakan pemerintah beda sedikit akan impact ke commercial vehicle. Itu kalau misalnya target yang mudah-mudahan kita bisa capai sih ya dalam ya seperti Pak Dirjen tadi bisa 4 tahun bisa 5 tahun lagi gitu ya, tergantung nanti kondisi ekonomi kita. Terus apa lagi ya? Oh EV. Wah EV mungkin udah sering ditanya EV kali ya. Jadi kalau EV, kalau teman-teman lihat di Isuzu Jepang, di website juga, itu Isuzu sudah punya ya, untuk kendaraan Elf dan sudah diekspor ke Amerika dan juga ke Eropa. Bahkan di Jepang sendiri juga sudah dijual. Cuma memang jualnya ini kalau di Jepang juga jualnya tidak hanya jual produk, tapi dijual package gitu ya. Jadi jual package sama maintenance, sama mungkin kebutuhan charging segala macam. Jadi memang kalau teman-teman dengar EV ini nggak mudah sih, memang harus punya ekosistem yang sudah siap sih. Kalau ditanya Indonesia bisa jual nggak? Ya kita bisa aja jual gitu. Cuma kan kalau ekosistem tak mendukung, ya mungkin ada kendala di situ gitu ya. Jadi memang kalau dari sisi produk, ya kita sudah ada produknya itu di Elf terutama gitu ya. Tinggal mungkin kalau Indonesia ya kita melihatlah bagaimana kesiapan infrastruktur kita di Indonesia. Karena memang kalau commercial vehicle ini kan dipakai untuk cari uang ya, jadi banyak perjalanan ya, terutama logistik. Ya mungkin kalau Jakarta, mana misalnya ke Surabaya, Jakarta ke Lampung ya, di mana mereka butuh pengisian listrik, ya kalau belum siap kan pasti mereka juga akan ragu gitu, customer akan ragu untuk membeli EV. Tapi dari segi produk, ya mungkin kita bilang kita ready produknya sih, kalau memang mau dibutuhkan oleh masyarakat kita. Kira-kira itu Pak mengenai EV. Pak Rian atau Pak Anjel mau tambahin? Ya. Terima kasih Pak Isan tadi. Jadi terkait juga tadi kita happy juga gitu ya dengan Pak Dirjen bisa datang. Akhirnya kita tadi ada fasilitator, mungkin teman-teman ini juga sudah melihat gitu, bahwa kami juga menyampaikan bahwa satu adalah kami sangat fokus ke TKDN, bahkan adalah brand satu-satunya ya kendaraan komersialnya semua varian punya sertifikat TKDN gitu. Nah
itu karena kita fokus, lalu kita tadi sampaikan juga beberapa planning investasi kita ya Pak Roko ya, di beberapa sektor, sehingga juga tadi bagaimana tadi untuk mencapai bisa 500.000 ya, tentunya ada dua hal. Yang pertama adalah faktor dari perkembangan ekonomi sendiri, dan dua adalah dukungan pemerintah. Jadi kami mengharapkan juga dukungan pemerintah terhadap pelaku-pelaku sektor otomotif yang sangat fokus dalam bagaimana mengembangkan lokal content dan industri lokal di Indonesia. Dan mungkin tadi terkait dengan volume mungkin 300.000 ya 40-20 lah rasanya. Elok 40%, lalu Traga 40 dan 15-20% dari Giga. Terima kasih. Oke, thank you. Cukup ya, San? Cukup. Diingat dulu. Cukup ya. Cukup ya. Oke, lanjut dan Edward. Terima kasih Pak. Saya Khairul dari TV News. Kira-kira ada dua pertanyaan saja. Yang pertama tentang B50. Ketika B20 dilakukan, banyak pabrikan tas di Indonesia juga menyesuaikan dengan menambahkan filter, jadi filter oli, filter bahan bakar itu di bertubel dan sebagainya. Dan ini risikonya ini dimasukkan. Nah, bagaimana antisipasi dari Isuzu saat ini untuk semua mobilnya? Kemudian yang kedua Pak, barangkali waktu respon Gias kemarin sudah disampaikan, kemudian saya nggak ada. Nah, saya ingin tahu kejutan apa yang diberikan oleh Isuzu tadi di Gias. Dan dari model-model yang existing, baik Galov maupun Gigasnya itu, apakah akan dimungkinkan juga kan dikeluarkan varian baru Pak ke depannya? Jadi tidak hanya di Gias, tapi proyeksi depan apakah ada model baru, varian baru dari dua seri truk medium dan itu sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin mobil 50 Pak Ojek mau. Biar bagi kerjaan Pak saya ada kasihan juga. Ya Pak ya. Nanti saya duduk di sini nggak jawab, dibilang makan doang karena kerja. Terkait dengan D50, pastinya kita kan akan selalu mendukung kebijakan pemerintah terkait dengan penggunaan bahan bakar non fosil. Dan kami dari Isuzu pastinya ketika kita mengembangkan kendaraan, kita juga sangat mempertimbangkan dengan tipe kendaraan, tipe bahan bakar yang digunakan di pasar Indonesia. Nah, berkaitan itu termasuk di dalamnya adalah B50. Sebagai bentuk dukungan dan juga antisipasi kami, pastinya kami melakukan trial dan uji coba terkait dengan kendaraan-kendaraan yang kami produksi di dalam menggunakan B50 itu sendiri. Memang ada beberapa hal yang menjadi tantangan khususnya di operasional kendaraan itu sendiri. Nah, harapan kami bahwa dengan penerapan B50 ini sendiri secara distribusi dan juga kesiapannya itu bisa melayani seluruh masyarakat di Indonesia. Dan pastinya secara karakter yang memang bahan bakar B50 ini sedikit berbeda dengan bahan bakar konvensional, tentunya juga perlu perhatian yang lebih khusus. Artinya yang kami harapkan adalah dari para pelanggan untuk bisa, atau dari para pengguna kendaraan Isuzu bisa memastikan bahwa sumber bahan bakar yang didapatkan adalah sumber dari yang terpercaya, sehingga memang kandungannya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Kemudian yang kedua, bagaimana memastikan perawatan berkala dari kendaraan tersebut dan juga kondisi filter dari kendaraan tersebut. Karena di satu sisi mungkin teman-teman juga sering baca ya di media, salah satu sifat atau karakter dari bahan bakar B50 ini kan cukup berbeda. Satu, dia higroskopis, kedua dia juga punya kemampuan cleansing yang cukup tinggi. Artinya memang perlu diantisipasi, diperhatikan kondisi perawatan berkala kendaraannya dan juga kondisi filter bahan bakar dari kendaraan tersebut. Nah, di Isuzu dari tes yang kami lakukan, so far kendaraan kami itu masih bisa bekerja secara normal dan secara performance juga tidak ada perubahan yang signifikan. Namun demikian, tetap kami menyarankan kepada para pelanggan dan para pengguna untuk tetap memperhatikan, karena kami sendiri pun masih kontinu. Jadi kita tes itu sampai di 60.000 km, tapi secara jangka panjang kita masih monitor bagaimana impact dari penggunaan B50 ini terhadap kendaraan kami. Dari hasil uji coba tidak ada masalah dan semuanya masih berjalan dengan normal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian terkait dengan
akan berikan, saya pikir namanya juga kejutan ya Pak Ria, berarti tunggu diginya sekali ya. Kalau enggak nggak terkejut. Iya, kalau nanti nggak terkejut Pak Khairul. Ya, makasih Pak Hadir. Jadi memang menarik untuk CV itu commercial vehicle ya, memang kita tahu bersama Isuzu itu kuatnya kan di segmen logistik ya, segmen logistik. Tapi di Isuzu kali ini, Gias kali ini, kami akan memunculkan bahwa sebetulnya kami itu banyak sekali men-serve beberapa segmen, dan nanti mungkin nggak tahu, mudah-mudahan sih cuma di Isuzu ada satu aplikasi yang memang itu belum pernah ada sebelumnya ya, nanti variannya apa dan aplikasinya apa, dan mungkin nanti akan banyak, semoga banyak yang visitor datang sana yang mungkin belum bisa diceritakan, tapi mungkin kejutannya ke arah itu ya, itu aplikasi-aplikasi yang sangat beragam yang bisa di-serve oleh semua varian yang dimiliki oleh Isuzu. Itu ya tadi ya tentang gas. Yes, ya. Itu ya. Jadi walaupun kita memang terkenal dengan logistik, Kita ya nanti dong. ya, jadi kita akan memberikan aplikasi yang lebih kreatif ya Pak ya. Yes. Betul. Aplikasinya lebih kreatif, dan mungkin ada satu unit yang belum pernah ada di Indonesia tentang aplikasi seperti itu. Ya. Mudah-mudahan sih belum ada ya. Gitu. Oke. Lanjut, ada yang mau nanya lagi? Oke. Tri, silakan. Selamat siang, pertama saya Tri dari Media Telekom. Saya menanyakan statementnya Pak Arya masalah TKDN sertifikasi. Ini menanyakan, Mas, berapa tiket terminal lokal TKDN kendaraan yang berusaha di Kerawang untuk Isuzu sendiri? Terima kasih. Baik, jadi berbicara TKDN untuk Praga sendiri tadi sudah disebutkan gitu oleh Pak Dirjen ataupun Pak Direktur Mas Tri gitu ya, itu di kurang lebih di 62,5%. Sementara di kita ada varian Elf itu ada 4 ban, 6 ban, kurang lebih range ya, karena ada beberapa banyak varian, itu ada di kurang lebih di 47 sampai 49%. Itu. Sedangkan di Giga itu juga menyentuh angka hampir 50%. Jadi Elf Praga kurang lebih hampir 50%. Dan di tahun depan ya kita akan coba dikalkulate gitu ya, karena tetap sekali lagi Isuzu sangat fokus ke lokalisasi. Jadi memang kita ada beberapa upaya bagaimana caranya agar lokal kontennya akan naik kembali gitu ya. Mudah-mudahan nanti di tahun depan TKD-nya akan bertambah besar. Baik, terima kasih. Oke, ini udah lagi 1, 2, 3. Ini masuk ke dulu ya. Ini dulu yang tadi saya lihat sama ya. Selamat siang, nama saya Dedi dari Merdeka Auto. Untuk satu unit Isuzu Giga itu dibutuhkan berapa lama untuk memproduksinya? Gitu. Dan untuk prosesnya bisa dijelasin juga seperti dari awal sampai finishing. Terima kasih. Oke, thank you. Ini jadi kuliner ya Pak ya? Banyak orang yang dijelasin. Ya ini terakhir itu bukan hanya Giga sih, sama aja ya. Giga, Elf, Praga, proses sama. Jadi kalau dari awal, jadi kita ini fokusnya memang dari pertama tuh dari supplier ya, sebenarnya ada 2. Dari CKD sendiri, CKD juga ada dari Thailand, ada dari Jepang, juga dari Filipina. Kedua supplier kita tadi disebutin ada 107 supplier. Kita punya juga supplier sub material itu ada 60 supplier. Nah, supplier ini kirimkan barang ke kita, ke IKP Isuzu Kamplang. Nah, prosesnya yang pertama adalah kalau di perakitan itu di welding Pak. Jadi panel-panel itu yang dikirim dari supplier kita tuh IP kebetulan di sebelah kita ini. Jadi panel-panel itu di weldingnya tadi ada sebagian pakai robot, sebagian juga masih manual. Setelah di welding, kabinnya pakai welding, juga chassisnya juga dirakit. Nah, kabinnya ini setelah di welding itu di rinsing dan dicuci. Ada pre-treatment
treatment di situ, lalu dimasukin ke electrolytic deposition ED, dicelup itu untuk anti karat sih, warna abu-abu, gitu ya. Itu di anti karat sekitar sampai 30 mikron, lalu masukin oven. Setelah oven kering, baru dicat namanya kapur. Nah setelah dicat, ada tadi namanya mungkin kalau bapak ibu ada sealer ya, jadi saluran dikasih sealer supaya tidak bocor gitu ya. Setelah itu masukin oven lagi, ya. Setelah itu baru dimasukkan ke trimming kabin. Trimming kabin itu maksudnya bodi tadi pasangin dashboard, pasangin seat, pasangin roof segala macam, pasangin eksterior segala macam. Lalu nanti berbarengan tuh trimming kabinnya diproses, chassisnya diproses, di tengah-tengah ketemu kabin sama chassis di docking. Setelah di docking, jadi kendaraan dilengkapi lagi sampai jadi finish unit. Nah prosesnya itu kalau Giga itu ada namanya take time gitu ya. Take time itu kalau di Giga sehari ini 40 menit, artinya setiap 40 menit keluar 1 unit gitu ya. Kalau Elf sama Traga 7 menit, artinya setiap 7 menit keluar 1 kendaraan. Kecuali UD ya, UD memang karena lebih banyak komponennya, itu kira-kira 2 UD 3 giga lah, kira-kira gitu. Jadi saya katakannya take-nya kira-kira 60 menit gitu. Jadi setelah selesai finish unit, pengecekan, alignment, spuring, balancing segala macam, lampu segala macam, headlight, finish masuk ke gudang kita di PDC, Print Delivery Center. Dari situ distribusikan ke seluruh dealer kita yang membutuhkan. Jadi ada masing-masing dealer yang sudah siapkan order mereka, kita distribusikan ke masing-masing itu. Kira-kira begitu proses singkatnya sih ya. Kalau mau lebih detail nanti boleh kunjungan pabrik lagi nih. Kira-kira itu Pak. Oke, coba kita cek. Tadi, kita dulu ya, Mas. Selamat siang Pak. Perkenalkan saya Rizky Radindra dari Bisnis Indonesia. Saya izin bertanya tadi untuk follow up statementnya Dirjen Mate terkait tantangan di pasar kendaraan itu yang paling besar adalah persaingan dari merek-merek impor, dan risikonya kan juga selain menekan investasi ada juga risiko PHK massal gitu ya. Sebagaimana tahu kan tahun lalu industri kendaraan niaga cukup tertekan. Nah sejauh ini sepanjang semester 1 apakah tren itu masih terasa bagi Isuzu tekanan dari persaingan dengan impor, dan kira-kira di semester kedua bagaimana prospeknya ini Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rizky. Jadi menarik. Jadi waktu sebetulnya di tahun lalu kita market cukup tertekan, tapi di kuartal 4 ternyata sudah mulai naik market itu dan konsisten sampai dengan di kuartal 1 bahkan semester 1. Gitu. Jadi sekarang kalau secara bicara market kita mengalami kenaikan, market sini mengalami kenaikan sehingga demand itu meningkat. Apalagi memang ada beberapa proyek strategis nasional itu juga yang meningkatkan market komersial sendiri gitu. Jadi terkait hubungannya dengan PHK massal dan yang terkait itu rasanya jauh gitu ya. Justru ya memang kita saat ini market mengalami kenaikan tapi tidak sebesar market yang puncaknya maksimal misalnya di tahun 2020, 2022 gitu ya, 2023 itu nggak sampai sana. Cuman ini sudah mulai mengalami peningkatan. Jadi, dan bagaimana untuk semester 2 ya kami melihat bahwa industri itu ada yang memang ada yang stabil gitu ya. Salah satunya adalah yang terkait dengan logistik, commerce itu sangat stabil, dan kebetulan memang core produk kita adalah di sana gitu ya. Isuzu salah satu jagonya di on-road, sehingga kami akan mengambil segmen itu gitu, agar menjaga dan meningkatkan market share kami. Nah, namun juga ada market-market yang memang terkena impact dari persaingan bisnis gitu ya. Kita tahu mungkin ada isu import trust gitu ya yang memang
tinggal beberapa segmen dan pertambangan dan lain sebagainya gitu ya, itu yang memang terkena gitu ya. Tapi bagaimana pentingnya sebetulnya untuk Isuzu kita punya portofolio produk yang cukup lengkap, sehingga dalam mengambil sebuah strategi kita bisa mengambil segmen yang keempat gitu ya, yang sedang bertumbuh, yang konsisten gitu ya, sehingga tetap secara volume dan market share itu bisa terjaga. Mungkin itu ya. Baik, oke, mungkin ini yang terakhir ya. Oh, masih ada doang. Tadi ekstrain ya. Terkejut itu baru terkejut. Kejutan gitu. Selamat siang Pak. Perkenalkan saya Senam Pratama dari Kumparan. Pertanyaannya cuma beberapa follow dari orang-orang yang tadi nanya soal produksi kan 300.000 unit ini. Itu kalau boleh tahu waktu yang kiriman 300 unitnya yang dirawat itu model apa? Terus ada nggak yang bisa diceritain yang pas saat produksi 200.000 ke 100.000 itu modelnya yang lalu-lalu itu tahun berapa dan modelnya apa? Mungkin di sebelumnya masih ada kantor juga, itu boleh di share sedikit dulu waktu masih ada kantor berapa porsi apa namanya kontribusi produksinya Pak. Kalau masih ada. Terus soal ekspor Pak, ya tadi ngobrol sama orang pabrik, kontribusi mayoritasnya masih dari Praga. Itu kalau dibanding model lain kontribusi berapa persen kalau boleh tahu? Negaranya mana aja? Secara total saat ini ekspornya. Terus mengenai elektrifikasi tadi mungkin spesifik di EV doang, tapi apakah di IAMI ada investasi untuk elektrifikasi in general selain teknologi DAP, mungkin ada hybrid atau hidrogen, ada rencana seperti itu kan di Indonesia? Yang terakhir Pak, tadi juga ditanya soal B50, tadi juga dijelaskan sedang berjalan di Isuzu gasnya 60.000 km ya. Cuma kemarin kalau nggak salah Pak Bahlil mengklaim bahwa hasilnya membuat periode penggantian filter itu jauh lebih panjang. Itu benar apa enggak? Kalau dari Isuzu itu aja sih Pak, yang masih banyak. Ya, terima kasih Pak Sena tadi ya. Pak Sena. Jadi kalau ditanya 300.000 modalnya apa, sebenarnya kalau eksaknya sebenarnya 300.000 ini kira-kira Mei sih sebenarnya. Cuma memang pas unit apa terus terang kita juga mesti cek lagi nih apa. Dan memang secara akumulasi sih sebenarnya, akumulasi. Nah kemarin memang ada ide sih ya, gimana nih kita produksi nih, itu udah 300.000 ya, kita celebrate lah gitu ya. Ya mungkin ada pertanyaan kenapa 100.000 celebrate gitu ya, 100.000. Tapi ini sebenarnya momen aja sih, momen aja bahwa kita udah 10 tahun lebih pabrik ini berdiri, dan kita melihat prinsip kita juga sebenarnya melihat bahwa Isuzu di luar Jepang pabriknya ini yang boleh dibilang sangat dihargai lah sama prinsip kita di Indonesia ini. Jadi ada pabrik di Filipina, pabrik di Malaysia, Vietnam. Indonesia ini salah satu pabrik yang menurut mereka cukup diandalkan dalam segi QCD, dari cost, quality, juga delivery. Nah, dalam dari segi volume sebenarnya ini 300.000 kan di sini aja ya, kalau kita tanya Panther ya. Panther itu dari era produksinya 2021 sih. Teman-teman mungkin kalau ingat sekitar 433.000 Panther dari mulai dilahirkan sampai end of production tuh segitu 433.000 tuh ya 2021 ya, kalau teman-teman bisa cek kembali itu ya. Itu pertanyaan kedua, memang ekspor kita baru teraga sih, baru teraga. Jadi karena memang base-nya itu di Indonesia. Nah ekspornya itu angkanya mungkin saya revisi sedikit ya, tadi dari Pak Dirjen sekitar 30.000 ya, tapi kalau sampai Juni ini kita udah 40.000 berapa ya, 40.500 lah kira-kira begitu, 40.500. Jadi dari 2019 November waktu itu kalau nggak salah Pak Presiden kita ya yang ke-7 itu presiden di sini launching di sini
itu sampai hari ini 25 negara. 25 negara, paling banyak memang Filipina, di negara ASEAN, di Middle East, di Central America. Ya, tadi mungkin ada tambahan terakhir ada di Papua Nugini, ada tambahan. Ya, memang challenge kita sih sebenarnya kerjasama dengan prinsipal agar juga kita bisa mengembangkan tidak hanya Teraga, tapi juga varian lain, terutama mungkin ELF gitu ya, yang mungkin potensi untuk dikembangkan dan ekspor. Kalau elektrifikasi memang tadi saya sampaikan EV ya, yang di Jepangnya gitu ya. Kalau teman-teman lihat sih, kalau di website lihat tuh ya, mungkin ya karena informasi terbuka sih, memang kita juga sedang mengembangkan sih ya ke depannya tuh ya. Kalau teman-teman lihat ada hidrogen, cuman timingnya kapan ya mungkin kita belum bisa sampaikan, tapi yang jelas memang pabrikan Jepang itu memang kebanyakan kan mereka cenderung ke sana ya. Jadi mereka mengembangkan tidak hanya EV tapi mereka juga mengembangkan ke hidrogen. Sedangkan terakhir yang apa tadi ya? B50 ya. B50 tadi Pak Anjar menjelaskan sih ya tadi ya. Memang yang penting itu tadi Pak Anjar jelaskan periodical maintenance-nya sih. Yang jelas semakin tinggi kadar bayu itu kandungan air itu juga makin tinggi, sehingga mungkin mesti diperhatikan periodical maintenance-nya. Jadi terutama memang kalau kita belinya, kalau customer membelinya di gas station yang memang dalam tanda kutip terpercaya gitu ya, itu sih masih oke gitu. Tapi kadang-kadang kan distribusi bahan bakar masih kurang merata ya. Kadang-kadang customer kita tuh kalau di jalan habis, apalagi di daerah di luar Jawa gitu ya, terpaksa harus ngisi di mana? Ngisi di pinggir jalan gitu ya. Mungkin itu yang dicatatan sih. Hati-hati karena bisa menyebabkan clogging segala macam kayak gitu. Jadi memang maintenance-nya ini kuncinya di situ. Jadi Panjang menjelaskan ya kita siap, belum kita tes, so far tidak ada masalah gitu ya. Tapi mungkin periodenya itu kalau misalnya bahan bakarnya kurang bagus ya mungkin sedikit lebih cepat penggantiannya gitu. Jadi mesti diantisipasi seperti itu sih tambah dari saya. Kira-kira gitu. Cukup membantu Pak. Mungkin sedikit tadi tentang masalah elektrifikasi. Sebenarnya kalau teman-teman sempat tahu informasi dari Isuzu di tahun 2025 kemarin di Motor Show ya, bahwa pendekatan kami ini kan ujung-ujungnya elektrifikasi itu kan karbon netral ya, dan pendekatan Isuzu terkait dengan karbon netral itu adalah multi factor. Artinya dengan semua jenis teknologi yang dimungkinkan untuk mengurangi karbon itu coba dilakukan oleh Isuzu. Dan secara prinsipal tadi sempat disampaikan oleh Pak Otto sudah ada, tapi memang kembali pada kesiapan di market di Indonesia itu sendiri. Dan kami juga melihat bahwa so far pendekatan untuk arah netralitas karbon itu kan nggak hanya dengan EV, dengan beberapa teknologi dan juga penggunaan kendaraan yang hemat bahan bakar. Karena bahan bakar hemat juga cenderung akan mengurangi efek karbon dari buangan kendaraan tersebut. Nah kemudian mungkin sedikit nambahkan yang terkait dengan B50, ya saya juga baca beritanya, tapi jujur kami tidak memahami secara persis bagaimana pengetesan yang dilakukan, tetapi secara realistis sebenarnya bahwa yang tadi Pak Rotto sebutkan bahwa karakter dari biofuel ini sendiri adalah hidroskopis, menyerap air dan juga kemampuan tensi yang tinggi, sebenarnya itu cenderung akan membuat fungsi filter menjadi lebih berat. Artinya filter bensin itu harus bekerja lebih ekstra, harus menyaring ya tadi air dan kotoran-kotoran yang terkikis oleh biofuel itu sendiri. Jadi ya walaupun secara so far sih kami melihatnya dari hasil tes kami masih normal. Jadi kami tidak tahu apakah kalau dibilang jadi lebih panjang kami belum menemukan itu. Tapi konteksnya masih normal, tapi memang perlu perhatian dari para pengguna untuk memastikan sumber bahan bakarnya itu didapat dari tempat yang terpercaya dan memastikan filternya dalam selalu kondisi prima. Ini itu aja tambahannya. Baik, terima kasih. Jadi terakhir, Teddy. Mas. Baik, saya ini dari Auto Driver. Pertanyaan saya tentang MUX. Di tahun ini diperkirakan lebih cepat lagi ke Pajero dan Fortuner. Tahun ini
tahu itu tadi nggak mau kasih ekstra. Ya, silakan Pak. Ya, untuk MUX kami masih dengan produk lineup yang ada saat ini, dan fokus kita memang banyak ke arah D-Max ya, karena untuk support dari penggunaan CV itu sendiri Pak. Untuk kejutan-kejutan lainnya nanti tinggal tunggu tanggal mainnya aja ya Pak. Masih tunggu tanggal mainnya aja ya. Oke.